Boy, kami kira bikin konten road trip bakalan mulus-mulus aja. Tapi wah, ternyata tidak semulus itu bro. Nggak semua proses yang kita lalui itu mudah. Buktinya di konten kali ini. Kalau buat kalian ini adalah hal yang biasa aja, tapi buat kami, wah, gila men. Gila. Tapi kita nggak akan kapok. Nggak mungkin kapok. Hey boys, nggak mungkin kapok. Yuk cuy, sekarang hari keempat. Kita masih di ujung kolon. Tadi sekarang kayaknya kita mau camping lagi di apa? Ranca Pinang. Soalnya kalau pulang juga bakal kemalaman di jalan. Soalnya kan kita targetnya mau balik lewat selatan. Jadi nggak lewat tol gitu, full susur jalur selatan. Ranca Pinang ini searah ya. Kalau dari ujung kulon itu ke arah selatan menuju Sukabumi, perbatasan Banten Sukabumi. Jadi nanti baliknya kita bakal lewat Sukabumi. Ya kalau nggak salah dari Parta Beach ya. Dari Parta Beach itu kurang lebih 2 jam lah. Tapi kita nggak tahu nanti medannya seperti apa. Yang jelas sekarang jam berapa nih? Jam 1:30. Mungkin perkiraan kita nyampe jam 3:30 atau jam 4 sore. Karena dari tadi harusnya kita udah berangkat pagi-pagi. Cuman hujannya nggak berhenti-berhenti, malah makin deras sampai siang tadi jam 12. Sekarang kita mau ke sumur dulu, isi bensin lagi. Takutnya kan di sana nggak ada SPBU. Terus kita beli logistik yang kurang-kurang. Udah itu sih. Oke boy, dari jembatan ini kalian bebas sih mau ngambil jalan kiri atau kanan. Kalau kita sih mau ke kanan dulu, soalnya mau ke sumur. Kita bakalan beli peralatan makan dulu buat camping di sana, dan juga beli perbekalan yang lain. Nah di sini juga ada pom bensin nih, tapi kayaknya belum buka sih, ini masih tahap pembangunan. Mungkin nggak lama lagi itu pom bensin bakalan buka. Oke, peralatan sudah komplit. Sekarang kita cari logistik belum sih. Indomaret again. Sama mungkin nanti bungkus nasi kita makan di jalan aja coy. Hah? Bungkus nasi kita makan di jalan? Ya kita nggak bungkus nasi, beli nasi dibungkus. Kirain makan bungkus nasi di jalan. Kita nggak bungkus nasi maksudnya. Terus kita makan di jalan. Siapa tahu ada tempat enak asik gitu kan pinggir jalan. Ya udah sambil makan. Kita berhenti sambil makan maksudnya. Alfa. Oke, nggak jadi ke Indomaret, kita ke Alfa. Dari kemarin udah 3 hari Indomaret terus. Ya. Sekarang giliran Alfa. Wah, awas masuk terjeblos. Batang. Ya udah, Indomaret depan aja. Masih rezekinya Indomaret. Masih rezekinya Indomaret, bukan rezekinya Alfa. Oke cuy, makanan udah dapat, udah kita bungkus. Kamu bungkus apa? Bungkus nasi. Masih tetap di Padang apa ya? Trio Minang. Guys, kalau dari arah sumur sana kan ujung kulon. Kita ngebannya ke arah kiri ya. Kalau dari arah besar sumur nih. Saya lagi beli dulu jajanan. Kita habis ke Indomaret. Beli logistik tambahan, beli bensin. Kalau cari bensin rekomendasinya sih ke arah ujung kulon dulu ya, ngambil ke arah kanan kalau kalian dari Patra mau ke Ranca Pinang. Bukan dari Patra sih, kalau dari arah sumur maksudnya. Kalau dari arah sumur itu ngambilnya ke kiri. Beli apa Ki? Tahu kres sama otak-otak kres. Tahu kres sama otak-otak kres ya. Udah sekitar 1 jam 44 menit
dari daerah Sumur. Ya kan, bener kan 2 jam. Ini rute tercepat. Tiba ya kurang lebih kita bakal nyampe setengah 5 atau jam 5 lah. Karena ini estimasi Google kan. Ini estimasi Google guys. Si Ranca Pinang ini ada di ujung selatan, ya, ujung selatan, Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi nanti kita bakal ngelewatin desa paling ujung di Pulau Jawa bagian barat. Adanya di sana, Kampung Cegek. Cegok, bukan Cegek. Maaf, udah kenceng saya lupa. Jadi Kampung Cegok. Adanya di sini nih. Jadi oh iya, ada Muara Cegok kan. Tuh kan, di sini ada pom bensin, cuman kita nggak tahu. Ada yang kalian bisa kalau misalkan mau langsung ambil jalur kiri juga di situ ada pom bensin. Tadi ada Pertamax juga ya. Kalau misalkan di pom bensin yang tadi cuma ada Pertalite sama solar. Kalau misalkan kalian mau cari Pertalite, benar kan Pertalite sama solar. Kalau kalian mau cari Pertamax sama biosolar, itu adanya di persimpangan sebelum masuk ke Pasar Sumur. Kalau dari arah Tanjung Lesung ya. Nantilah kita liatin pertigaan yang mana. Cuman pom bensinnya belum jadi loh, SPBU-nya belum jadi. Jadi kalian harus hati-hati ya. Woi. Asli cuy, lewat sini enak cuy. Cuman si konturnya naik turun ya kalau di sini. Kalian emang harus prima juga sih. Kondisi motor, kondisi mobil gitu. Oh ini mah Pertasop, cuman oh ini ada Pertamax tapi cuman dagang Pertamax. Tuh ke kanan kiri hijau pemandangannya. Ini banyak lampu jalan juga nih. Kayaknya kalau malam-malam gitu nggak terlalu gelap. Ya masih ada penerangan. Masih ada penerangan. Cuman ya sepi aja jalannya. Kanan kiri itu hutan mini gitu guys. Tuh, tapi masih ada perkampungannya. Cuman perkampungan, hutan, baru ketemu lagi perkampungan, hutan lagi, gitu aja terus. Kayak gini, ntar kayaknya depan hutan lagi gitu guys. Ini ada masjid di sebelah kiri. Nah, masjid sebelah kiri nih. Masjid apa nih? Oh, Masjid Desa Kecamatan Cimanggu. Masjid desa kayaknya. Tuh, woi, pemandangannya guys. Pokoknya harus cobalah kalian. Mau touring, mau road trip pakai mobil. Nah, kayak gini nanjak lagi. Nanjak sambil menikung. Nggak apa-apa asal jangan ditikung. Nah. Lumayan juga nih tanjakannya. Harus ancang-ancang ya guys. Jalannya berkelok. Ini kalau garis kuning ini jalan nasional bukan sih? Kalau nggak salah iya ya. Ini tuh di jalan Cibaliung Sumur. Dari arah Sumur menuju Cibaliung. Tuh, wah, naik turun bukit guys kita. Kabitate kadieu atuh.
mantap tuh. Wah, mobil. Wih, mantap. Kan asri pisan ini mah guys. Hawanya juga dingin enggak, panas enggak, sejuk aja gitu hawanya. Bray, kita udah nyampe Cibaliung, Bray. Jalan Raya Sumur Cibaliung. Oh, ini udah Cibaliung. Oke, kekonyolan kami dimulai dari sini guys. Sebenarnya jalan menuju ke Rancapinang itu udah kelewat lumayan jauh tadi di belakang. Tapi kita dengan pedenya ngegas terus ke depan. Kita ngegas terus kurang lebih 15 km lah. Yang ternyata map yang kita tuju itu salah. Yang harusnya kita menuju ke Rancapinang yang berada di Rancecet. Ini kita malah ke Rancapinang yang berada di daerah Muara Binuangen. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kan dari Parta Beach ya. Kita dari Parta Beach. Jaraknya itu adalah 34,4 km. Ya, sekitar 2 jam lah. Kita arahin ke ini nih, Pantai Rancecet. Nah, di sini. Ini namanya Pantai Rancecet ya, Pantai Rancecet. Sebenarnya ini lokasinya itu masih agak jauh dari sini. Jadi lokasi resort Rancapinang itu adalah ada di sini. Nah, di sini nih guys. Di sini. Jadi sebenarnya tujuan kita itu adalah ke sini. Sini nih. Nah, di sini ini itu nggak ada di map. Jadi kita bingung juga, makanya kita pakai patokan Pantai Rancecet nih. Pantai Rancecet yang berada di Rancapinang. Dan akhirnya kita balik lagi selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Konyol kan? Konyol. Nah, di sini cuy. Kita harusnya tadi nggak belok kiri, kita harusnya belok kanan ke arah Rancecet. Nanti di depan kita tanya dulu lah buat make sure ya. Bener nggak kalau ke apa? Segog lewat sini. Nah, kita tanya dulu lah buat make sure. Pak, bentar, kami ke Cegog paling dia nya jalan nak, mohon. Terus tebih kene? Lumayan. Ayo kena sajam. Langkung, langkung. Ya, nun Pak. Sajam langkung. Masih sejam lebih lagi guys di sini. Ya, inilah. Aturon Pak. Inilah jalan yang benar guys, yang tadi sesat. Kita kelebihannya 15 kilo anjir. Ada kelebihan 15 kilo. Biasanya kan kita bablas cuman 5 meter, 15 meter gitu. Ini kita kebablasan 15 kilo. Lucu ya, gitulah. Akhirnya kita berada di jalan yang benar, bro. Ini jalannya udah benar, ini menuju ke Pantai Rancecet di ujung sana. Dan dari sini menuju ke Pantai Rancecet kurang lebih masih 20 kiloan lah. 20 kilo lebih. Sebenarnya sebelum kita berangkat ke sini, kita itu research dulu. Research jalan menuju ke resort Rancapinang ini. Nah, ketika kita research, video-video di YouTube itu menyajikan si jalannya itu hanya dikit doang gitu. Habis itu nyampe aja ke tempat destinasinya. Dan faktanya, ketika kita lalui, wow. Selama kita menempuh jarak 20 kilo lebih, jalannya itu seperti kayak gini, guys. Jalannya itu berlubang, ya adventure banget lah. Kita ini di sini itu mendadak my trip, my adventure, guys. Meskipun kondisi Sinandang itu belakangnya rigid gitu. Terus Eki
duduk di belakang dan akhirnya dia sakit badan, dan kita yang di depan pun sakit badan gitu. Tapi kita tetap gas menuju ke restoran Capinang karena kita penasaran, dan udah setengah jalan juga sih. Nggak akan mungkin kita mundur, nggak akan mungkin. Hey boys, pantang mundur. Kita menyusuri pinggiran Taman Nasional ini. Semoga kita bertemu badak, karena ini masih wilayah Taman Nasional. Ini kampung apa ya? Oh, Kampung Pada Suka, guys. Oke, kita melewati Kampung Pada Suka. Nggak tahu kita bakal lewat berapa kampung ya. Ntar kalau ada kampung lagi di depan, kita infokan lagi lah. Jadi kalau kalian mau kesini, nge-mapsnya jangan nyari Rancapinang ya, nyarinya Rancecet. Nanti kayak kita kalau bayangan 15 gitu. Iya, soalnya sebenarnya sih tadi udah bener emang nge-mapsnya di awal, karena kan nggak terlalu jauh, cuman sejam 14 menit. Tapi kayaknya nggak tahu gimana tadi hilang sinyal. Kayaknya si mapsnya ngereset. Terus kita nge-search lagi Rancapinang, jadinya kesana, cuman nggak dicek lagi sama kita, udah aja. Cuman begini guys jalannya tuh, aduh. Ini sih baru di awal ya. Hah? Oh, Kampung Cangketek guys. Tuh rumahnya masih pada rumah tradisional. Bukan tradisional sih ya, bangunan zaman dulu, rumah-rumah panggung gitu. Wah, ini banyak juga mobil-mobil kesini. Tapi platnya masih A sih, mungkin masyarakat sekitar yang nggak tahu emang lagi main mereka kesini. Kita nggak tahu. Tapi jatuhnya kita jadi kesorean guys. Perkiraan jam 4 jam 5 kita nyampe, ini kayaknya sampai jam 6. Nggak apa-apalah, nikmatin aja perjalanannya ya. Tolong dong pemerintah setempat ini jalannya dibenerin. Bukan cuman buat objek wisatanya ya. Ini juga buat apa? Ya biar apa namanya itu sih? Wah. Apa sih namanya? Aduh. Kelebihan 15 kilo tanah ya. Kita otak udah mumet guys, kelebihannya 15 kilo. Tadi nyari jalan, untung nanya tadi. Belok nggak sih? Asli ini mah offroad. Wah, ada yang pakai Soluna sampai sini. Gimana ceritanya? Asli. Brio tuh, wah, kau udah biasa kayaknya. Kan? Waduh, di depan tuh. Tanjakan ini harus gantian guys. Dulu kiri, kiri. Wah, wah, di depan ada mobil nggak naik guys. Tanjakannya emang lumayan ini di depan. Terus goreng sih jalan. Aduh, kita bantuin dulu kayaknya ya. Tanjakannya emang curam guys, kita bantuin dulu lah mobilnya biar bisa naik. Kasihan mereka nggak naik mobilnya guys. Kurang beban Kang. Kurang beban ya. Pada di bebanan nih mal Pak. Babi keluar yuk.
Sip. Lah. Oke, terima kasih. Siap, Kang. Ayo. Ya, Bro. Mantap. Mantap, mantap. Yes. Uhuy. Gas maning. Berhasil John tapi Berhasil. Nggak jadi masalah sih jalan begini. Tapi kalau mulus ya, jadi bisa ngambil ancang-ancang, podonan curam, tanjakan curam gitu. Kalau jalan jelek kan kayak mobil bak tadi, kasihan. Bak kosong mah hilang traksi soalnya ringan belakangnya. Banyak aja anjing kampung, anjing pemerintah hutan. nggak mau gitu benar ini. Mau kayaknya, niatnya mah udah ada, tinggal pelaksanaannya aja, cuman nggak tahu kapan. Wow, 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 wow. Ayam, 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 ayam. Kalau nggak salah di sini ada jalur yang lewatin sungai, guys. Garep, John. Oh iya. Iya. Tapi sungainya juga nggak dalam, soalnya kan ada kampung sebelah sananya. Oh. Ini mah harus pulang pagi-pagi besok, bener. Jelas. Jam 8 kita udah beres lah. Jam 9 lah maksimal kita udah beres, siap berangkat, siap balik. Oke. Itu si anu be. Ya. Siap Kang Budi ya. Wayang. Ayo Kang. Ini kemana? Ayam potong. Oh, dagang ayam. Selamat datang di desa Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Oh, ini desa Kita lurus lewat- Cimanggu. lewatin Gapura. Iya. Kita baru konservasi Taman Nasional Gunung Bulang. Desa Kramat Jaya. Baru cuman ngurangin segitu, Bro. Masih sejam. Iya, masih sejam. Ya, jalannya aja begini atuh, Bro. Gelo. Gelo. Yang di depan aja sakit badan, gimana yang di belakang? Iya. Wah. Lupa Ki, nggak beli Neo Remasil Ki. Yes. Kita menemukan jalan aspal, ini serius. Serius. Anjing. Serius. Kita menemukan aspal. Ya. Setelah Lumayan lah. 40 menit melewati jalan yang dedes. Jadi barusan Alhamdulillah. berapa kilo ya? Cuma nggak lebih dari 9 kilo sih. Tadi kan 21 kilo ya total. Jalan jeleknya berarti kita udah menempuh 7 kiloan lah. 7 kilo 45 menit. Soalnya sekarang jam berapa nih? 5:30. Tapi lumayan lah ini jalannya. Nah, gini dong, harusnya ini nyampe ke sana, ke persimpangan jalan masuk tadi di daerah mana ya, lupa. Aduh,
Kelam Jon, lawan. Budak ya. Salah. Punten. Aduh. Alhamdulillah. Ini nggak ada berhenti-berhentinya bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini perbaikannya dari ujung dulu ya, dari ujung baru nyambung ke sana. Nikmat sekali jalan ini, nikmat sekali guys. Kelam pusing lagi jadi. Ini kampung apa ya? Kampung apakah ini? Nggak ada tulisan kampungnya. Ada nih, Nah, kiri coba lihat. kita lihat apa ini? Kantor desa kah? SD kah? Oh, SMP 2 Cimanggu. Cimanggu. Kita masuk Cimanggu. Jalan turun naik gini kan enak, kalau mulus mah. Selama di perjalanan, jarak sejauh 20 km yang harusnya bisa ditempuh hanya dengan 40 menitan aja, di sini kita jadi ngaret banget karena disebabkan oleh jalan yang berlubang dan berbatu. Jadi mobil kita ini nggak bisa ngebut, maksimal cuman ya 10 km per jam lah di jalanan berbatu ini. Soalnya kalau dipaksa ngebut, ya bisa sih bisa aja kita paksa ngebut gitu. Tapi ya taruhannya ntar kaki-kaki rontok semua. Makanya kita ngerayap aja. Ya buat pecinta off-road yang mobilnya emang udah proper dipakai di medan kayak gini, ini pasti menyenangkan banget. Cuman alangkah baiknya ya jalannya diperbaiki dan ya semua mobil bisa melintas ke sini. Itu lebih baik. Dan bisa membuka peluang untuk wisatawan datang ke sini karena tempatnya ini enak banget, jujur. Wow, guys, kita menemukan lagi coran. Semoga Panjang ya. semoga panjang. Setelah melewati jalanan aspal yang sangat nyaman, bro, akhirnya kita menemukan lagi jalan coran yang lumayan, corannya itu udah retak-retak gitu. Beberapa ratus meter dari situlah akhirnya kita menemukan jalan yang memukau lagi. Mana ini guys? Nggak ada sama kampungnya. Sawah tuh. Wih, sawah di kala senja guys. Akhirnya guys, lihat di depan kita adalah sudah di pinggiran pantai. Wih, masih
lumayan. 18 menit lagi. Apakah Anda lelah? Hah? Ya, lumayan lah. Tapi oke. Jos. Setelah melalui perjalanan yang lumayan menguras tenaga, akhirnya kami mendekati pesisir pantai juga. Yang artinya kita hampir sampai di Resor Rancapinang. Nanti kita akan melewati desa paling ujung di Pulau Jawa bagian barat. Dan kita harus nyebrang sungai kecil bro, buat bisa ke desa tersebut. Waduh, Nandang bisa lewat nggak ya? Di sini kami dihadang oleh anjing lucu nan imut. Di desa apa ini ya? Mungkin ini desa kedua terakhir sebelum desa Cegog. Saya udah coba buka Google Maps untuk make sure, tapi ternyata mobil Google Street View itu belum pernah lewat sini guys. Kurang lebih jam 6-an lah kita nyampe sini nih. Ini adalah kampung sebelum kampung Cegog. Nama kampungnya kita nggak tahu. Yang pasti jarak dari sini udah deket guys. Dan jalannya masih tetap jalan yang ekstrim. Kita nggak sepantasnya ngeluh boy. Kalian bisa bayangkan gimana warga sekitar sini menjalani aktivitas sehari-harinya dengan menggunakan fasilitas jalan yang seperti ini. Kalau saya konglomerat yang uangnya nggak habis-habis 1000 turunan, udah saya bagusin ini jalan dari ujung desa sampai ke jalan nasional. Tapi ya mau gimana? Ya kita kan cuma rakyat jelata ya, yang saat ini hanya bisa ngasih doa semoga jalan ini diperbaiki oleh pemerintah secepatnya. Kita kemalaman guys. Udah gelap. Gelap becek. Aduh, kasihan. Laut juga. Punten teh. Hah? Ini baru boy, 4 menit. 3-4 menit lagi guys. 4 menit lagi kita masuk ke kampung terakhir ya, kampung Ya. Cegog. Ini jalannya sudah gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Jalannya adventure. Jadi buat kalian yang pakai mobil apa? Sedan Sedan disaranin nggak usah lah ya. nggak usah. Medium SUV masih oke lah kayak kita gitu. Nah, kita mulai masuk kampung terakhir guys. Kampung paling ujung di Pulau Jawa bagian barat, Kampung Cegog. Nah ini guys yang kita nyebrang sungai. Dan yang menarik di sini adalah sebelum kalian bisa masuk ke desa Cegog, kalian harus nyebrang sungai dulu guys. Untung ini air sungainya nggak lagi tinggi ya, jadi kita masih bisa lewat. Nah katanya kalau di sini lagi hujan deras, kita nggak akan mungkin bisa nyebrang ke sungai itu. Jadi kemungkinan mobil akan diparkir di sebelum sungai. Sanu rek nahan. Kalau kalian udah nyampe sini, buat akses ke pantainya itu agak bingung sih jalannya. Jadi kalian wajib buat nanya-nanya ke warga ya. Jangan malu untuk bertanya-tanya. Soalnya warganya baik-baik juga. Pasti mereka bakalan ngasih tahu jalan menuju ke Resor Rancapinang. Atau pengen lebih simpelnya lagi, kalian tonton aja video ini.
pede ya. Oh iya. Atur nuhun. Punten Kang, pami pada ka tempat camping Ranca Pinang teh paling mana nya? Ka kiri. Kiri. Atur nuhun pisan. Nah, berita bagusnya adalah tanjakan atau pudunan ini nih, jalannya itu udah diperbaharui lah, udah dicor. Jadi mobil itu bisa mudun dan nanjak dengan aman gitu. Kalau dulu katanya jalan yang tadi itu yang pudunan curam itu berbatu. Jadi cuman mobil 4x4 lah yang bisa lewat situ. 4x2 pasti kerepotan. Tapi sekarang udah aman. Akhirnya kita nyampe di Ranca Pinang. Resort Ranca Pinang. Resort Ranca Pinang ini sebelah selatannya Taman Nasional Ujung Kulon. Kita tadi udah ketemu sama ujung selatannya Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, kita tadi udah ngobrol sama bapaknya baik banget. Mereka yang ngejagain perbatasan Taman Nasional Selatan ya, berarti selatan ya, ujung selatan. Mereka ngebolehin kita camping di sini. Terus malahan mereka nyuruh kita udah di dalam aja katanya, di pos tidurnya bareng. Terus kalau misalnya mau masak, makan apa di sana aja bareng katanya. Oh, pokoknya keren. Cuman kita bersikukuh untuk masang tenda di sini. Kita mau pasang tenda dulu, terus makan. Yang penting makan. Kita belum makan dari jam berapa, John? Terakhir makan tadi di sana jam 11. Nah, jam 11 terakhir makan. Ini udah overtime. Setelah beres pasang tenda, kita langsung makan nasi padang yang kita bungkus tadi siang. Terus kita sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol. Habis itu kita langsung istirahat karena badan udah capek banget. Perjalanan lumayan menguras tenaga, guys. Info penting nih, guys. Di sini itu tidak ada sinyal. Ada sih sinyal, tapi dikit banget gitu. Kalau kalian udah di sini, lebih baik kalian nikmati dengan aktivitas yang lain. Karena di sini view-nya itu indah banget, boy. Pagi guys. Di ujung itu ternyata kandang kerbau milik warga. Buat kalian yang pengen ngecamp di sini, bisa sih. Ini lahannya luas banget, hijau. Wah, pokoknya enak deh, nyaman. Tapi kalau udah menjelang siang, ini panas banget di sini. Sumpah, panas banget. Tapi kalau kalian bersikukuh untuk pasang tenda di sini, bisa.
kalian tinggal izin aja. Dan yang pasti ini adalah perlintasan kerbau. Jadi nanti ketika kalian nenda, kalian akan melihat kerbau berseliweran kesana kesini. Kalau kalian berani, ya monggo. Kapan lagi bisa mandi di muara Taman Nasional Ujung Kulon? Kita juga sempat mandi di muara ini. Wah, airnya seger banget pokoknya. Dan muara ini pun biasa dipakai warga buat bersih-bersih, boy. Terus sebelum pulang, kita dibuatin sarapan dong sama bapak penjaga resort. Kalau nggak salah, Pak Atib dan kawan-kawan ya. Kalau salah nama, tolong komen, Pak. Kita suka lupa soalnya, hehe. Pokoknya kita sangat berterima kasih, Pak, udah disambut dengan baik di sini. Di lain waktu nanti kita kesini lagi, Pak. Tenang aja. Karena waktu udah siang, kita buru-buru buat packing barang dan berpamitan. Karena kita akan pulang lewat jalur selatan. Tapi bro, seperti yang saya bilang sebelumnya, sebuah perjalanan gak selalu mulus. Contohnya seperti perjalanan pulang yang bikin kita nggak bisa pulang. Seriusan? Wah. Cium der kenal pot kalau mobil dia der.